Wahai jiwa terpilih, pernahkah Anda merasa seolah dunia ini hanyalah sebuah simulasi yang dikendalikan oleh makhluk gaib yang sedang merasa bosan? Anda bekerja keras, merasa lelah, mengeluh, dan menyusun strategi. Namun, uang seperti mantan yang beracun. Semakin dikejar, semakin menjauh. Bahkan saat diabaikan, uang justru semakin hilang. Mungkin kenyataannya bukan uang yang menjauh, melainkan Anda yang hidup di frekuensi yang tidak selaras dengan energi uang itu sendiri. Sebab, pada kenyataannya, uang bukan hanya soal kerja keras semata. Ia seperti burung merpati putih yang jinak dan lembut, namun bisa berubah menjadi elang yang perkasa. Jika Anda memancarkan aura kekurangan, maka itu akan nyata. Ini bukanlah dongeng, bukan teori pemasaran berantai, juga bukan khotbah motivasi murahan dengan pesan klise, "Ayo semangat, pasti bisa." Apa maksudnya? Uang tidak datang hanya karena Anda bersemangat, melainkan karena Anda sinkron dengan energi yang tepat. Selamat datang di tempat di mana realitas Anda dibalik, diolah dengan logika langit, dan dihiasi petuah leluhur yang sering terlupakan di tengah kesibukan mengejar materi tanpa makna. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada kalian yang diam-diam mendukung channel ini. Tetapi dampaknya sangat besar. Tanpa kalian, channel ini mungkin sudah menjadi lahan konten receh yang penuh prank dan joget-joget tidak bermakna. Kini, mari kita fokus pada topik hari ini. Dengarkan dengan seksama. Uang datang tanpa harus dikejar. Jika Anda menguasai teknik manifestasi ini, Anda pasti pernah mendengar orang berkata bahwa ia tidak sibuk mengejar uang. Namun rezeki mengalir begitu saja. Lalu muncul pikiran, itu karena dia anak orang kaya. Belum tentu, sahabat. Bisa jadi ia memang memahami bagaimana getaran rezeki bekerja. Anda boleh bekerja siang malam, tetapi jika frekuensi pikiran masih terjebak dalam mindset kekurangan, maka Anda akan terus berputar di lingkaran yang sama. Lain halnya jika Anda memahami cara mengatur ulang sistem dalam pikiran, hati, dan energi Anda. Pada video ini kita akan mengupas tuntas teknik manifestasi yang luar biasa, bukan sekadar visualisasi kosong atau afirmasi tanpa makna, melainkan ilmu yang berakar dalam spiritualitas, filsafat timur, dan rahasia leluhur Nusantara. Saya tidak akan mengajarkan keserakahan, tetapi akan membuka mata Anda. Leluhur pernah berkata, rezeki bukan datang dari usaha mencari, melainkan dari kesiapan hati untuk menerimanya. Video ini sangat penting bagi Anda yang merasa sudah berusaha keras namun uang sulit datang, yang punya impian besar tetapi terjebak dalam zona mencari diskon, atau yang menginginkan hidup melimpah, tetapi enggan terlibat dalam drama spiritual berlebihan. Saya akan mengajak Anda menelusuri filsafat manifestasi hingga rahasia energi DNA yang terkubur dalam lontar-lontar kuno. Semua itu akan kita padukan dengan ajaran Islam, logika, ilmu pengetahuan, dan hukum alam semesta yang sering diremehkan. Berikut ini saya sampaikan kata-kata legendaris. Jika hidup Anda masih seperti sinetron, mungkin Anda masih beroperasi dalam frekuensi yang salah. Ubah channel Anda, bukan menambah beban kerja. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Lepaskan semua ego yang merasa telah tahu segalanya, sebab sekarang Anda akan memasuki dimensi realitas yang lebih dalam dari sekadar saldo rekening. Sebelum kita membahas teknik manifestasi yang mampu menarik uang layaknya magnet menarik serpihan logam, mari kita mundur sejenak. Kita gali akar-akar dari ilmu ini agar tidak sekadar menarik energi secara sembarangan, seperti dukun muda yang doanya diketik di kolom komentar. Manifestasi bukanlah konsep baru. Bahkan ribuan tahun sebelum manusia mengenal rekening bank, ilmu ini sudah diajarkan di kuil, masjid, padepokan, dan bahkan di tengah hutan. Dalam sejarah peradaban timur, khususnya Nusantara, ada kepercayaan mendalam bahwa apa yang dipancarkan dari dalam diri membentuk realitas di luar. Orang Jawa berkata, hidup ini cuma mampir minum, tetapi jika jiwamu pasrah dan penuh kesadaran, semesta akan menyempurnakan segalanya. Para sufi menulis dengan tinta air mata dan zikir bahwa jodoh bukanlah benda mati, melainkan pantulan, getaran jiwa. Sementara di India, filsafat Vedanta mengajarkan bahwa realitas hanyalah maya, sebuah ilusi yang tunduk pada kesadaran kita. Di Jepang, Zen mengatakan ketika pikiran kosong, realitas akan menyesuaikan. Di Barat,
Albert Einstein, sang fisikawan jenius, pernah berkata, segala sesuatu hanyalah energi. Cocokkan frekuensimu dengan realitas yang kamu inginkan dan realitas itu akan menjadi milikmu. Ini bukan sekadar filosofi, melainkan sains. Lihatlah, spiritualitas timur, filsafat barat, dan ilmu pengetahuan modern membahas hal yang sama dengan gaya bahasa berbeda. Semua mengarah pada satu titik. Manifestasi bukan sulap atau keajaiban, melainkan mekanisme kerja alam semesta. Namun, kita sebagai manusia modern sudah sangat jauh dari pemahaman tersebut. Kita sering disuruh bekerja keras, tetapi jarang diajari bagaimana menyelaraskan vibrasi rezeki. Fokus kita lebih kepada berapa lama lembur dibandingkan mengatur pola pikir agar menarik peluang. Padahal jika kita menelisik sejarah Nusantara, leluhur kita sudah memainkan vibrasi kehidupan. Mereka tidak memiliki CV atau LinkedIn, tetapi bisa menjadi raja, pemimpin, atau guru besar, sebab mereka memahami bahwa kekayaan bukan berasal dari kerja mati-matian, melainkan dari sinkronisasi niat, energi, dan restu alam. Saya kasih contoh yang mungkin bisa kamu rasakan. Pernahkah kamu mengalami hari di mana semuanya terasa mengalir begitu saja? Bangun pagi dengan hati yang ringan, bertemu orang-orang yang nyambung, mendapatkan kabar baik dan rejeki yang datang tanpa diduga. Lalu kamu berpikir, wah ini keberuntungan. Padahal sebenarnya itu bukan keberuntungan, melainkan getaran hatimu sedang selaras. Sebaliknya, pernahkah kamu mengalami hari penuh kesulitan? Motor mogok, pekerjaan menumpuk, bertemu orang yang menyebalkan, dompet hilang. Itu bukan semata-mata sial, tapi sinyal bahwa getaran energimu sedang rendah. Leluhur kita mengenal ilmu titen, ilmu yang mengajarkan manusia untuk peka, membaca tanda-tanda alam, merasakan frekuensi orang, serta mengetahui kapan harus bergerak dan kapan harus diam. Ini bukan hal mistis atau klinis, tapi spiritual intelligence. Dan manifestasi adalah puncak dari semua itu. Dalam hukum semesta, apa yang kamu pikirkan, rasakan, dan yakini adalah cetak biru realitasmu. Jika cetak biru itu kacau, bagaimana bangunan bisa kokoh? Jika setiap hari kamu berkata, uang susah, rezeki seret, hidup saya begini-begini saja, semesta akan mengartikan itu sebagai permintaan, oke, kita akan berikan. Karena itu, teknik manifestasi yang akan kita bahas nanti bukan sekadar afirmasi, tapi memperbaiki seluruh sistem dari dalam keluar, agar semesta tidak salah mengartikan. Semesta tidak membaca kalimatmu, tapi niat dan getaran batinmu yang dia tangkap. Saya beri kutipan khas dari channel Hukum Semesta untuk kamu yang merasa hidupmu stagnan. Jika rezeki belum juga datang, bisa jadi kamu masih mengirim sinyal bahwa kamu belum layak menerimanya. Gantilah sinyal itu, bukan hanya harapan. Mungkin ini terdengar berat, tapi kamu akan mengerti bahwa semuanya logis dan bisa dijelaskan. Hukum semesta ibarat wifi yang tak terlihat, tapi ketika kamu memasukkan password yang tepat, langsung tersambung ke realitas baru. Password itulah yang akan saya berikan nanti. Satu teknik manifestasi yang kamu pahami. Kamu tak perlu lagi kelelahan mengejar uang, sebab uanglah yang akan mengejarmu. Sekarang kita masuk ke inti pembicaraan. Teknik manifestasi yang mampu menarik rezeki tanpa harus memohon kepada semesta sambil menangis di kasur. Tapi sebelum itu, kamu harus paham bahwa manifestasi bukan mantra atau sulap. Manifestasi adalah ilmu yang sudah dijelaskan dalam berbagai cara, dari kitab kuno hingga teori kuantum modern. Kita akan kupas satu persatu dengan bahasa santai, agar masuk ke pikiran dan hati sekaligus. Konsep utama teknik manifestasi adalah menyelaraskan getaran batinmu dengan realitas yang kamu inginkan. Saya ulangi pelan. Bukan fokus mengejar realitasnya, tapi menyelaraskan getaranmu dulu. Realitas bukan sesuatu yang kamu dapatkan, melainkan sesuatu yang kamu tarik. Semesta itu seperti radio tua. Dia tidak peduli lagu apa yang kamu inginkan, dia hanya memutar lagu dengan frekuensi yang kamu setel. Kamu ingin mendengarkan lagu cinta, tapi radio kamu masih di stasiun patah hati dan kemiskinan abadi. Maka yang terdengar hanyalah suara tangisan, bukan suara kasir toko sebelah. Sekarang saya perkenalkan 10 hukum semesta yang mutlak bekerja bersama dalam manifestasi. Beberapa mungkin sudah sering kamu dengar, tapi ada 5 lagi yang jarang dibahas, tapi efeknya luar biasa. Dengarkan dengan seksama.
Hukum daya tarik, law of attraction. Kamu menarik apa yang kamu pikirkan dan rasakan. Namun sayangnya banyak orang hanya fokus pada afirmasi positif. Jika afirmasi hanya di mulut, tapi hatimu penuh luka dan rasa tak layak, semesta akan merespons getaran luka itu, bukan kata-kata manismu. 2. Hukum resonansi. Semesta tersambung dengan energi yang kamu pancarkan. Jika kamu bergetar pada frekuensi kelimpahan, uang datang seperti kucing mencium bau ikan. Tapi jika kamu bergetar pada frekuensi ketakutan miskin, yang datang adalah pengeluaran mendadak. 3. Hukum, kejelasan niat. Ini sering diabaikan. Kamu tidak bisa menarik sesuatu jika kamu sendiri tidak jelas ingin apa. Katakan kamu ingin kaya tapi tidak pernah spesifik seperti apa, seperti yang mampu membeli rumah tanpa pikirkan harga tiket. Semesta butuh koordinat, bukan harapan mengambang. 4. Hukum aksi terinspirasi. Manifestasi tidak bekerja tanpa aksi, tapi bukan sembarang gerakan. Ini adalah gerakan yang lahir dari intuisi dan dorongan batin, bukan ketakutan atau kepanikan. Misalnya tiba-tiba merasa harus menghubungi seseorang, lalu itu menjadi pintu rejeki, ilasai, hukum detachment, atau melepas hasil. Ini bagian paling sulit. Seringkali kita terlalu melekat pada harapan hingga justru menghalangi datangnya rejeki. Melepas bukan berarti menyerah, tapi percaya bahwa setelah menanam dan merawat, kini tinggal menunggu semesta menuai. Tidak perlu tiap hari membuka tanah untuk cek sudah tumbuh atau belum. Sekarang ke-5 hukum semesta yang jarang dibahas tapi dampaknya luar biasa. Hukum refleksi. Realitas luar adalah cermin dari batinmu. Jika kamu melihat dunia kacau, mungkin batinmu sedang kacau. Jika sering ketemu orang pelit, bisa jadi semesta mencerminkan ketakutanmu akan kekurangan. Perbaiki dalam diri, maka luar juga akan berubah. 2. Hukum, getaran kolektif. Kamu hidup di dunia ini tidak sendirian. Lingkungan sangat berpengaruh. Jika lingkaranmu penuh orang yang suka mengeluh, takut gagal, alergi perubahan, kamu akan terhisap ke frekuensi mereka. Jadi ganti lingkaran atau minimal, ganti topik pembicaraan. 3. Hukum polaritas. Setiap berkah datang beriringan dengan ujian. Kamu tidak bisa minta uang miliaran tapi enggan belajar mengendalikan emosi saat ditolak. Kamu minta sukses tapi lari saat menghadapi tantangan kecil. Sisi terang selalu ada bayangan, dan bayangan itu bukan musuh tapi penyeimbang. 4. Hukum kekosongan. Kamu tidak bisa menerima hal baru jika hidupmu masih penuh energi lama. Kadang sebelum rejeki besar datang, hidup terasa kosong dulu. Teman hilang, uang seret, hidup sunyi. Itu bukan musibah, tapi pembersihan ruang untuk sesuatu yang lebih besar. Hukum sinkronisitas. Semesta bekerja lewat kode dan kebetulan, tapi ingat tidak ada yang kebetulan. Setiap kejadian, setiap orang yang kamu temui bisa jadi jawaban doa. Kamu hanya perlu lebih peka dan percaya semesta memahami rute terbaik menuju tujuanmu. Semua hukum ini bekerja bersama. Kamu tidak bisa memilih satu saja karena ini seperti orkestra. Jika satu alat fals, lagunya jadi tidak enak. Teknik manifestasi yang akan saya ajarkan nanti adalah cara mengaktifkan semua hukum itu sekaligus, tanpa ribet, tanpa mantra, hanya dengan satu hal, kesadaranmu. Kesadaran tentang siapa kamu, apa yang kamu inginkan, dan mengapa kamu pantas mendapatkannya. Sekali lagi saya berikan kutipan khas dari channel Hukum Semesta. Kamu tidak perlu kerja keras berlebihan untuk kaya. Kamu hanya perlu bekerja dari dalam, karena yang mengatur arus rejeki bukan kantor, tapi getaran dirimu sendiri. Sekarang kita masuk ke wilayah yang lebih dalam, gelap, dan spiritual. Tapi santai, kita bahas ini seperti nongkrong sambil ngopi, hitam dan gorengan dingin di warung depan rumah. Kita buka sisi lain dari manifestasi yang selama ini tersembunyi, bukan karena tabu, tapi karena banyak yang belum siap menghadapi beban kesadaran ini. Kamu harus pahami satu hal yang sangat penting. Manifestasi itu bukan sekadar soal mendapatkan uang atau menambah penghasilan. Manifestasi yang sesungguhnya adalah proses kamu menyatu dengan takdirmu yang paling murni. Artinya, kadang kamu tidak selalu mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi kamu selalu diberikan apa yang kamu butuhkan. Sekarang bayangkan, kamu ingin punya mobil sport, sudah rutin afirmasi dan visualisasi, tapi tidak terjadi. Kamu jadi kecewa.
sampai menyalahkan alam semesta dan bilang hukum tarik-menarik itu bohong. Padahal di balik itu semua, semesta sebenarnya melindungimu dari bahaya besar karena mungkin belum waktunya kamu mengendarai mobil sebesar itu dengan ego sebesar gajah. Kadang, semesta menunda rezeki bukan karena kamu belum pantas, tapi karena kamu masih belum siap menanggungnya. Disinilah hukum-hukum semesta yang lebih halus mulai bekerja. Mari kita kupas satu persatu. Kamu wajib simak, karena ini bagian yang sering terabaikan. Hukum inkubasi. Sama seperti telur yang butuh waktu untuk menetas, keinginanmu juga butuh waktu untuk tumbuh. Selama masa inkubasi, semesta menguji keteguhanmu. Apakah kamu benar-benar yakin, atau hanya sekadar berharap? Kadang kamu bilang ingin hidup lebih baik, tapi saat diberi proses penyembuhan, kamu malah menghindar. Saat ditinggal, orang yang sudah tidak sefrekuensi, kamu merasa ditolak. Padahal itu semua adalah proses inkubasi agar kamu menjadi versi terbaik dirimu. Hukum getaran balik. Kadang apa yang kamu pancarkan belum langsung menghasilkan buah manis, tapi kamu malah menerima reaksi sebaliknya dulu. Misalnya kamu mulai merasa pantas dicintai, tapi malah ditinggalkan pasangan. Bukan karena kamu salah, tapi energi lama harus dibersihkan dulu agar energi baru bisa masuk. Sama seperti merenovasi dapur, wajar kalau berantakan dulu sebelum menjadi kinclong. Hukum kemurnian niat. Ini sangat penting. Jika kamu menginginkan sesuatu dengan niat yang terselubung ego, semesta akan memberi pelajaran, bukan hadiah. Misalnya, kamu ingin sukses untuk balas dendam atau kaya supaya bisa pamer pada mantan. Selamat, yang kamu dapat bukan kelimpahan tapi drama dan kekecewaan. Niat yang murni memiliki vibrasi tinggi, dan semesta menyukai ketulusan yang sederhana dan jujur tanpa modus. Sekarang kita bicara tentang ajaran kuno dan warisan leluhur. Dalam kitab Hikmah dan Lontar Jawa ada ajaran, Sopo kang ngerti rasa bakal ngerti jagat. Siapa yang mengerti rasa akan mengerti semesta. Rasa di sini bukan sekadar perasaan, melainkan getaran batin. Jika kamu jernih di dalam, kamu bisa membaca sinyal semesta lebih jelas daripada sinyal wifi tetangga. Dalam ajaran Islam juga ada konsep serupa, innama a'lu bin niat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Ini bukan hanya dalil fikih, tapi blueprint spiritual. Semua manifestasi dan hasil kembali ke getaran niat. Nabi Muhammad pernah bersabda, Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tapi melihat hati dan amal kalian. Ini berarti nilai itu terletak pada frekuensi hati dan sangat terkait dengan hukum semesta. Kini kita bahas sisi kontradiktifnya. Banyak yang merasa sudah healing, afirmasi, meditasi, tapi hidup malah makin kacau. Ini karena kamu sedang masuk fase kaos. Kaos itu tanda bahwa struktur lama sedang dihancurkan agar struktur baru bisa dibangun. Kamu ibarat rumah tua yang harus digusur dulu. Memang sakit, tapi kamu tidak bisa membangun mall mewah di atas fondasi yang rapuh. Semua kekacauan itu bukti bahwa energi kamu mulai melawan gravitasi realitas lama. Saat kamu ada di titik terendah dan segalanya runtuh, itu tanda kamu sedang diperbaiki, bukan dihancurkan. Tokoh dunia juga mengerti ini. Albert Einstein pernah berkata, imajinasi adalah segalanya. Ini adalah preview dari atraksi kehidupan yang akan datang. Bayangkan, ilmuwan yang jadi bapak fisika modern saja percaya bahwa imajinasi memiliki kekuatan tarik. Rumi, penyair mistik legendaris berkata, apa yang kamu cari juga sedang mencari kamu. Namun ia hanya menemukanmu jika kamu berhenti, berlari dari dirimu sendiri. Jadi kamu paham kan kenapa tidak cukup hanya menempel afirmasi di cermin? Kamu harus masuk ke sistem getaran internalmu. Teknik manifestasi bukan hanya cara, tapi sikap hidup. Kalau kamu belum jujur pada diri sendiri, belum bersih niat, dan belum paham hukum-hukum tersembunyi ini, jangan heran kalau rezekimu bolak-balik tersesat. Oke. Sekarang kita turun ke hal praktis. Cukup bermain-main dengan energi halus dan getaran semesta. Saatnya pegang kertas, pulpen, atau buka catatan di HP. Saya akan berikan teknik sederhana yang bisa kamu terapkan untuk merasakan aliran rezeki tanpa harus kejar-kejaran sampai kelelahan seperti tukang paket tersesat. Tapi ingat,
Ini bukan mantra sulap, bukan ilmu gaib yang tiba-tiba membuat saldo melompat, seperti harga cabai saat lebaran. Ini teknik spiritual yang bekerja bersama hukum semesta, dan hanya aktif kalau niatmu jernih dan kamu sabar. Langkah pertama, riset getaran diri. Sebelum memanggil rezeki, pastikan antena dalam dirimu tidak rusak. Banyak orang gagal manifestasi karena getaran batin mereka penuh noise, overthinking, cemas, dendam, minder, iri hati. Semua itu adalah gangguan sinyal. Caranya, setiap pagi sebelum buka HP, duduk sejenak, tarik napas pelan-pelan, hembuskan sambil berkata dalam hati, "Aku tenang, aku cukup, aku layak." Ulangi 3-5 kali. Simple, tapi sangat efektif untuk menyetel ulang frekuensimu. Ini seperti restart sistem sebelum memulai hari. Langkah kedua, kalibrasi niat. Tanyakan pada diri sendiri, aku mau uang untuk apa? Jika jawabanmu masih karena ingin terlihat keren di depan mantan atau ingin membuat orang tua menyesal dulu tidak mendukung, sebaiknya berhenti dulu. Karena niatmu bukan panggilan jiwa tapi luka yang belum sembuh. Coba ubah menjadi, aku ingin uang karena aku ingin hidup bebas, berkarya dan bermanfaat. Jika niatmu sudah benar, lanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah ketiga, ritual aktivasi visualisasi. Setiap malam sebelum tidur, tutup mata dan bayangkan hidupmu saat rezeki mengalir deras. Tapi ingat, bukan cuma soal mobil mewah, rumah elit, atau saldo rekening besar. Bayangkan juga perasaanmu. Rasakan ketenangan hatimu, ringannya hidup, dan rasa syukur yang meluap di dadamu. Visualisasi bukan sekadar gambar, tapi rasa. Semakin kuat rasa yang kamu bangun, semakin kuat sinyal yang kamu kirimkan ke semesta. Langkah keempat, afirmasi dalam aktivitas. Ini bukan afirmasi sambil diam menutup mata, tapi afirmasi sambil melakukan aktivitas sehari-hari. Saat mencuci piring, katakan, "Aku selalu bersih dari energi negatif." Saat menyapu, katakan, "Rezekiku masuk dari pintu manapun." Saat membuka rekening online, katakan, "Uangku bertumbuh tanpa batas." Dengan kata lain, jadikan afirmasi sebagai soundtrack hidupmu. Kamu jadi seperti tokoh utama dalam film yang berbicara sambil menjalankan skenario hidupnya sendiri. Langkah kelima, teknik memperkuat rasa syukur. Ini seringkali diremehkan. Banyak yang mengira syukur hanyalah sekadar ucapan alhamdulillah. Padahal, syukur adalah energi pendorong manifestasi dengan kekuatan luar biasa. Caranya, setiap malam, sebelum tidur tulislah minimal 3 hal yang kamu syukuri hari itu, sekecil apapun, seperti senyum dari orang asing, menemukan tempat parkir saat dibutuhkan, atau menikmati makanan lezat yang tak terduga. Tulis dan rasakan getaran hidupmu perlahan meningkat. Mengapa? Karena syukur adalah sinyal bahwa kamu sudah menyadari berkah kecil itu. Maka semesta pun merasakan kamu siap menerima berkat yang lebih besar. Langkah keenam, membuka saluran rezeki. Ini terkesan mistis, namun jika kamu sudah terhubung dengan hukum semesta, kamu akan mengerti. Lakukan satu tindakan kecil setiap hari tanpa mengharap balasan. Membantu orang menyeberang jalan, memberi lebih pada tukang parkir, memberikan senyuman, tulus pada yang tampak lelah. Tindakan kecil itu seperti menanam benih yang tak langsung tumbuh. Namun kamu akan terkejut bagaimana semesta membalasnya lewat cara yang tak terduga. Ingat, semesta tak bekerja berdasarkan logika manusia. Langkah ketujuh, niatkan rezeki untuk memperluas kebaikan. Saat kamu sudah punya niat menghubungkan rezekimu dengan manfaat bagi orang lain, percayalah semesta akan membuka jalan yang bahkan tak pernah terpikirkan. Ini bukan omong kosong, melainkan prinsip utama ajaran leluhur. Rezeki bagaikan air, mengalir ke tempat yang bersih, jernih, dan mampu mengalirkan kembali. Langkah ke-8, detain atau melepaskan. Ini yang sering membuat gagal. Orang sudah berniat afirmasi, visualisasi, tapi masih bertanya kapan rezeki datang. Sudah benar belum? Kurang apa saya? Jika kamu terus memancing tanpa melepas, kapan ikan bisa tersangkut? Lepaskan, percaya, dan jalani hidup seperti biasa. Ketenangan setelah afirmasi adalah tanda kamu sudah selaras.
Tips terakhir menghadapi hambatan umum. Jika kamu merasa tak ada perubahan, kembalilah pada getaran dirimu. Apakah masih ada luka yang belum sembuh? Masih sering membandingkan hidup dengan orang lain? Masih menyimpan kebencian pada mantan, keluarga, atau dirimu sendiri? Selesaikan itu dulu, karena kamu tidak bisa menarik rezeki jika hati masih menarik luka. Kata-kata bijak dari channel Hukum Semesta. Jika kamu sering memaksa semesta memberikan uang, tapi tak pernah memaksa dirimu untuk menjadi lebih tenang, itu bukan manifestasi. Itu seperti mengemis dengan energi yang salah. Jika teknik ini kamu jalankan konsisten bukan sesaat, kamu akan merasakan sendiri. Uang tidak lagi kamu kejar, tapi ia yang mendekatimu. Kadang lewat jalur tak terduga, kadang dari orang asing, kadang dari hal kecil yang berdampak besar. Saat itu terjadi, selamat, kamu sudah menjadi magnet rezeki sejati yang hidup. Saya akan bercerita satu kisah yang benar-benar membuat saya merinding. Ada seorang pedagang kecil di sebuah desa bernama Budi. Budi orang sederhana tapi selalu tampak tenang dan bahagia meski dagangannya kadang tak laku. Suatu hari datang seorang guru besar ke desa itu. Guru berkata, "Siapa yang bisa memberiku sesuatu yang paling berharga, akan kuberi hadiah besar." Banyak orang heboh mencari yang paling berharga, ada yang memberi emas, perhiasan, bahkan ilmu. Tapi Budi diam saja, lanjut berdagang sambil tersenyum kecil. Orang heran, "Kenapa kamu tidak ikut beri yang paling berharga?" Budi santai menjawab, "Karena ketenangan hati adalah yang paling berharga bagi saya. Saya sudah cukup dengan apa yang saya miliki." Guru pun berkata, "Kamu yang paling mengerti. Ketenangan hati adalah harta tak ternilai." Setelah itu, Budi mulai merasakan rezeki datang tanpa dicari. Dagangannya laku, orang datang, hidupnya lebih mudah. Budi tidak lagi memaksakan diri karena dia sudah memancarkan energi yang benar. Energi yang membuat semesta ingin memberinya lebih banyak. Sekarang bayangkan kamu sedang berdagang, berbisnis, atau apapun. Kamu sudah lelah dan bekerja keras, tapi rasanya ada yang hilang. Apa yang kurang? Mungkin kamu lupa menyelaraskan getaranmu dengan semesta. Kamu seperti Budi yang terus bekerja tanpa kelaparan hati. Tidak selalu mengejar apa yang harus dicapai, tapi merasakan apa yang perlu dirasakan. Budi punya prinsip, rezeki datang saat kita menerima ketenangan hati. Pernahkah kamu merasa terlalu sibuk mengejar sesuatu tapi malah semakin jauh? Bayangkan, kamu mengejar pesawat, kamu berlari, tapi pesawat itu terus terbang lebih cepat. Kenapa? Karena kamu terlalu fokus berlari, tanpa sadar ada jalan lain yang lebih mudah dan dekat. Hidup juga seperti itu. Manifestasi bukan soal kejar-kejaran. Kamu harus tahu kapan saatnya berlari, dan kapan waktunya berjalan santai. Jalan santaimu itu yang akan membawamu ke rezeki. Bukan soal seberapa keras kamu bekerja, tapi seberapa tenang kamu menjalani proses. Tahukah kamu, setiap orang punya vibrasi uang masing-masing. Ada yang energinya melimpah, ada yang kehabisan. Semua bisa berubah, kamu yang pegang kendali. Misalnya seorang ibu rumah tangga yang dulunya tak punya apa-apa, tapi karena dia bisa bersyukur atas apa yang ada, energi positifnya membawa rezeki. Saat kamu bersyukur, semesta seolah berkata, orang ini siap menerima lebih. Mereka yang selalu merasa kurang seperti melawan arus, pikirannya penuh dengan belum cukup, itu menutup pintu rezeki mereka sendiri. Banyak orang merasa miskin meski uangnya cukup karena terjebak mindset kekurangan. Mindset itulah yang menghambat aliran energi rezeki. Ada seorang pemuda bernama Rizky yang hidup serba pas-pasan. Dia mulai praktik teknik ini dan melakukan perubahan. Dia mulai melihat uang bukan tujuan tapi alat memperluas kebaikan. Dia tak lagi fokus cari uang, tapi bagaimana bisa membantu lebih banyak orang. Setelah itu rezeki datang tanpa dikejar. Singkatnya, uang hanyalah alat, bukan tujuan yang harus dikejar, tapi sesuatu yang kamu tarik dengan niat baik dan energi benar. Semesta tidak peduli kamu menghamburkan uang untuk pamer, tapi peduli jika kamu gunakan untuk menolong sesama. Itulah yang membuat energi rezekimu mengalir tanpa hambatan. Sekarang kembali pada dirimu sendiri. Tanya dalam hati, apa sebenarnya yang kamu cari dalam hidup? Uang, pencapaian, atau ketenangan hati?
Karena seperti cerita Budi, ketenangan hati, itulah yang membuat rezeki mengalir dengan sendirinya. Oke, setelah pembicaraan panjang ini, apa yang bisa kita tarik dari semua cerita dan teori manifestasi? Semua ini hanya satu hal yang harus kamu pahami. Uang datang bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu sudah siap menerimanya. Kamu tak perlu lari secepat mungkin untuk mendapatkannya. Saat kamu sadar dan memberi ruang pada semesta, rezeki datang begitu saja tanpa paksaan. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Mulailah dengan ketenangan. Bukan hanya ketenangan di luar, tapi ketenangan dalam dirimu. Berdamailah dengan diri dan segala kekuranganmu. Manifestasi bukan soal memaksa semesta, tapi menarik energi yang sudah ada. Saat kamu berhenti memikirkan cara mendapatkan dan lebih fokus memberi serta bersyukur, disitulah kamu mulai menyelaraskan energi dengan semesta. Semesta tidak ada yang kebetulan. Setiap kejadian, pertemuan, dan kesempatan sudah diatur dengan sempurna. Terkadang kita terlalu sibuk mengejar waktu tanpa henti. Padahal yang kita butuhkan hanyalah berhenti sejenak, menatap sekeliling, dan menerima apa yang semesta berikan. Jangan khawatir jika merasa belum memiliki uang. Yang paling utama adalah, apakah kita sudah siap untuk menerima? Ngomong-ngomong soal kesiapan, sudahkah kamu siap untuk manifestasi ini? Karena itu yang paling esensial. Saya tidak peduli seberapa keras kamu berusaha. Jika belum siap, semua akan sia-sia. Pikiran dan energi harus selaras dengan keinginanmu. Barulah itu bisa terwujud. Ingatlah, keberlimpahan bukan sekadar soal materi. Keberlimpahan adalah bagaimana perasaanmu terhadap hidup ini, rasa syukur, cinta, dan ketenangan hati. Bila kamu mengikuti jalan ini dengan benar, semesta akan memberimu lebih dari yang kamu duga. Bukan hanya materi, tapi kebahagiaan sejati. Kadang kamu akan memperoleh ketenangan dan cinta dalam hidup melebihi uang yang kamu kejar. Jadi, renungkanlah sejenak. Apakah yang kamu lakukan hari ini sudah cukup bagi dirimu? Apakah kamu sudah bersyukur atas apa yang kamu miliki? Jawablah pertanyaan itu dalam hatimu. Bagi yang masih ragu apakah manifestasimu sudah benar, ini saya beri wejangan dari semesta. Semesta bukan tempat berlomba, tapi ruang untuk belajar berjalan dengan tenang. Semua yang kamu dengar bukan sekadar kata kosong. Itu adalah sinyal dari semesta. Sinyal bahwa ini adalah waktumu untuk mulai berhenti mengejar hal yang kamu kira harus kamu dapatkan. Mulailah dari dirimu sendiri, dan semesta akan membuka jalan. Sebelum saya akhiri, ingatlah keberlimpahan bukan hanya uang. Itu juga tentang bagaimana kamu merasakan damai, bahagia, dan mampu berbagi dengan orang di sekitarmu. Jangan lupa selalu bersyukur karena semesta mendengar apa yang kamu rasakan. Ucapkan terima kasih pada hidup yang kamu jalani, maka hidup akan memberimu lebih banyak yang kamu butuhkan. Oke, kamu sudah mendengar dan mendapatkan banyak insight dari video ini. Kini saatnya kamu reset mindsetmu. Saya sudah berikan semua yang perlu kamu tahu, sekarang pilihan ada di tanganmu. Mau melangkah, maju atau tetap di tempat? Jangan hanya menonton tapi refleksikan dan terapkan apa yang kamu pelajari hari ini. Semua harus dimulai dari dalam dirimu. Satu hal terakhir bagi kamu yang ingin akses video lebih awal dan insight lebih banyak, bergabunglah jadi member. Hanya dengan harga secangkir kopi dan nasi padang, kamu bisa dapat akses video yang membantu perkembanganmu. Link sudah saya tempel di deskripsi, langsung cek sekarang. Untuk kamu yang sudah setia menonton, terima kasih banyak. Kamu bagian dari perjalanan luar biasa ini. Hukum semesta memang tak terlihat, tapi nyata dan mengikat. Ini bukan sekadar kata, tapi kenyataan yang akan kamu rasakan saat membuka hati dan pikiranmu. Saat kamu berhenti melawan dan berdamai dengan semesta. Semesta tidak berbasa-basi. Ia memberikan apa yang kamu butuhkan, bukan hanya yang kamu inginkan. Jadi jangan takut menerima apa yang datang. Sebelum saya tutup, renungkanlah. Apakah kamu sudah memberikan yang terbaik untuk dirimu? Apakah kamu sudah cukup bersyukur atas apa yang ada hari ini? Semua langkahmu pasti akan berujung pada titik yang tepat. Jangan takut melangkah walau jalan tak selalu mulus. Terakhir, saya beri kata bijak dari semesta. Jangan hanya mengeluh tentang hidup, tapi carilah cara untuk memperbaikinya. Sekarang waktumu untuk bergerak, manifestasi, dan bersyukur. Karena pada akhirnya,
Yang paling penting bukan seberapa banyak kita dapatkan, tapi seberapa besar kita bisa menerima dan memberi. Semoga video ini memberikan manfaat yang mendalam untukmu. Jangan lupa untuk berlangganan, berikan like dan tinggalkan komentar. Silakan tanyakan apa saja, saya dengan senang hati akan berbagi ilmu dan pengalaman. Bagi yang ingin mendapatkan akses tayangan lebih awal, silakan menjadi member melalui tautan di deskripsi. Sebagai penutup, saya tinggalkan sebuah pertanyaan untuk direnungkan dan dijawab di kolom komentar. Hal kecil apa yang hari ini membuatmu merasa bersyukur? Dan bagaimana langkah awal yang kamu ambil untuk memulai manifestasi dalam hidupmu? Saya sangat menantikan jawabanmu. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetaplah rendah hati, selalu syukuri setiap nikmat, dan ingatlah bahwa hukum semesta, meski tak tampak, tetap nyata dan mengikat segala sesuatu.